Wow, suaranya bergema. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan chapter 5. Sebentar ya. Kita Oke. Baiklah, kita lanjutkan chapter 5 di kuantisasi medan Dirac. Oke, kita lanjutkan di section 5 atau di chapter 5. Kemarin kita sudah bahas tentang Dirac equation, simetrinya, dan lain sebagainya, dan juga solusi dari Dirac equation itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke cara bagaimana mengkuantisasinya. We would now like to quantize the Dirac Lagrangian. L equals psi bar I partial slash minus M psi. We'll proceed naively and treat psi as we did the scalar field. But we'll see that things go wrong and we'll have to consider how to quantize this term. 5.1. A glimpse at the spin statistic theorem. We start in the usual way and define the momentum pi equal partial L over partial psi dot equal, kalau dihitung ya nanti ya tinggal dibuka saja nanti terus kemudian diturunkan terhadap psi dot, itu nanti hasilnya adalah I psi bar gamma 0 dan psi bar itu adalah psi dagger gamma 0 dan gamma 0 square itu 1 nanti hasilnya. For the Lagrangian, the momentum conjugate to psi is I psi dagger. It does not involve the time derivative psi. This is as it should be for an equation of motion that is first order in time rather than second order. This is because we need only specify psi and psi dagger on an initial time slice to determine the full evolution. To quantize the theory, we promote the field psi and its momentum psi dagger to operators, satisfying the canonical commutation relation, which read 5.3. Jadi kalau psi komutator antara psi atau psi dagger dan psi dagger itu 0, dan komutator antara psi dan psi dagger itu adalah delta. Ya, mengingat psi ini analogi di klasikal mekanik itu seperti posisi ya, dan psi dagger ini momentum. Jadi komutator posisi 0, komutator momentum 0, komutator posisi momentum delta. It's this step that we will soon have to reconsider. Since we are dealing with a free theory where any classical solution is a sum of plane waves, we may write the quantum operators as psi equal jadi kita belum mengconsider interacting ya. Nanti kita mengconsider interacting di section berikutnya di QED. Sekarang kita hanya consider free theory dari si pure electromagnetism atau bukan salah, maaf, pure teori fermion atau spin-Hals. Nah, ya sama seperti scalar field, kita bisa decompose the psi into Fourier transform with some operator annihilation and creation P and C, where the operator P dagger creates particle associated to spin or US. Jadi P ini create particle up, spin or up, while C dagger creates particle associated with VS. Oh salah ya, maaf. P ini create particle associated to spin or U. Ini berarti particle
Sedangkan C Dagger creates particle associated to V. V ini yang negatif frekuensi, dia adalah antipartikel. Jadi kalau di sini B ini annihilate particle, C Dagger ini create antiparticle, ini annihilate particle, create antiparticle, create particle, annihilate antiparticle. As with the scalars, the commutation relation of the fields imply commutation relation for the annihilation and creation operator. Ya, jadi sama ya, kalau kita substitusi ini ke sini, nanti ya nanti kita akan dapat commutation relation dari masing-masing annihilation dan creation operator ini. Claim the field commutation relation are equivalent to ini. Jadi kalau apa namanya, ya tinggal di substitusikan saja tadi apa namanya, dekomposisi V transform ke commutation relation dari psi dan psi Dagger, nanti akan dapatkan commutation relation dari annihilation and creation operator seperti titik 5,5 dan with all other commutator vanishing. Note the strange minus sign in C in the commutator of C Dagger. This means that we cannot define the ground state 0 as something annihilated by C, because then the excited states would have a negative norm. To avoid this, jadi karena ini ada negatif di sini, nanti excited state ini itu akan ada negatif norm, dan ya itu nggak boleh ya, itu tachyon. Dan kalau ada tachyon berarti teori kita unstable. To avoid this, we will have to flip the interpretation of C and C Dagger with the vacuum defined by, saya salah tadi, maaf ya. Jadi kalau apa namanya, agar tidak terjadi itu, maka interpretasi C dan C bar, C dan C Dagger itu harus dibalik sehingga vakumnya itu malah ini. Jadi C Dagger ini malah malah annihilate vakum gitu ya. And the excited state by ini. Jadi ini berarti full annihilate, ini full create. Proof. Let's show that the B and B Dagger and C Dagger commutators reproduce the field commutator 5.3. Oke. Ya berarti kita mau membuktikan bahwa jika komutatornya ini, maka nanti komutator dari psi dan psi ini akan menghasilkan seperti 5.3. Oke, kita hitung ini komutator psi dan psi Dagger. Jadi kita lihat kalau kita mengkomutator ini psi dan psi Dagger, yang akan survive itu nanti kan kalau kita hitung nanti komutatornya berarti antara ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ya seperti yang apa namanya, agar menghemat waktu kita langsung memikirkan mana yang suku-suku yang survive. Jadi suku-suku yang survive adalah suku-suku yang cross term atau yang cross term ya. Jadi karena komutator yang menghasilkan hasil non-zero itu hanya ini, berarti kita hanya mengconsider possibility di mana suku-suku yang muncul itu yang B Dagger dan C Dagger. Sehingga jika kita menghitung komutator ini, maka suku-suku non-zero itu akan didapatkan dari ini
dan ini, suku-suku itu, kemudian ini dan ini. Karena suku-suku lainnya itu 0. Ya, sehingga nanti akan muncul EI plus dan minus, plus dan minus. Kemudian ingat ketika kita mengalihkan, karena komutator itu definisinya adalah psi Dagger minus psi Dagger psi. Ketika mengalihkan ini dan ini, karena ini nanti akan kita expand menjadi ini, dan psi Dagger kita expand menjadi ini, maka karena ada perkalian antara ini dan ini, dummy indeksnya nggak boleh sama. Jadi kalau yang psi x kita expand dengan dummy index p, maka yang psi Dagger itu nggak boleh kita indeks dengan dummy index p juga. Jadi dummy indeksnya harus q, ya, atau apa? Biasanya sih q. Sehingga kalau itu q, semua q, 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 ya berarti nanti ketika kita menghitung ini atau komutator psi dan psi Dagger, maka nanti eksponensial kita dan juga ini dan juga integralnya nanti akan include term EP dan EQ. Jadi nanti eksponensialnya P I P minus QX. Nah, seperti ini. Jadi dia akan include DP DQ, ini PQ, ini P min Q. Oh iya, ininya juga Y ya. Apa namanya? Argumen space time-nya juga beda. Tapi intinya pokoknya itu tadi. Ya tinggal masukkan saja. Kemudian ada U-nya ya. Oh iya, ada U-nya. U-nya juga nggak boleh sama ya. Ini kan di sini ada US, maka di sini dummy indeksnya nggak boleh S juga, diganti R gitu atau apa. Kalau di sini pakai R. Ya, seperti itu. Kalau di sini untuk yang P dia pakai R, untuk yang Q dia pakai S. Tapi intinya tinggal dimasukkan saja, nanti dapat ini. Kemudian dari sini ke sini kita impose sudah dijelaskan. At this step we use the outer product formula 4.128 and 4.129. Bentar, sebelumnya ini komutator B dan B Dagger, C dan C Dagger itu adalah ini ya. Minus 2pi 3 delta RS PQ P minus Q dan juga 2p pangkat 3 delta RS D pangkat 3 P minus Q. Jadi ini nanti akan menjadi delta RS 2p pangkat 3 delta 3 P minus Q. 2 pangkat 3-nya 2p pangkat 3-nya coret dengan ini sehingga ini 2p pangkat 3. Kemudian delta RS kalau kita sum dengan RS maka UR-nya ini akan jadi US karena delta ini hanya ngepick suku di mana R itu akan sama dengan S ya, seperti biasa ya. Dan seperti yang saya bilang nanti ya kebanyakan sebenarnya integral di KFC yang lecture ini adalah cuman mengimpos delta Dirac saja sebenarnya. Jadi ini diganti S, kemudian yang ini juga sama, komutatornya saya masukkan nilainya 2pi pangkat 3. Oh salah, ini nggak boleh langsung dicoret sama ini ya. Dia harus dicoret barengan sama ini. Delta RS, delta 3 P minus Q. Ini juga sama, delta RS-nya ini akan, kalau sumnya ini saya impose yang R, sehingga ini ganti S. Nah, sehingga di sini bisa kita, dan juga kalau delta
delta Diracnya ini saya impose atau saya integralkan dengan D3Q, maka akan membuat semua Q itu menjadi P. Jadi semua Q ini akan menjadi P. Q di sini akan menjadi P. Ini jadi P. Ini jadi P. Ini jadi P. Nah, sehingga ini 4EP kuadrat jadi 2EP ya. Kemudian ya sisanya berarti USP, USP dagger, USP, USP dagger. Ini sebenarnya USP, USP dagger, P dagger, tapi kalau kita kali gamma zero square, nah, saya tulis ya nantilah. Ini pokoknya ini USP, USP dagger, EIP X dot EIP X min Y. Kemudian dari yang ini kita dapat VSP, VSP dagger, E minus I, P, X minus Y. Ya, kemudian USP, USP dagger. Saya kalikan gamma zero square atau gamma zero, gamma zero, gamma zero, gamma zero. Ini nggak akan mengubah apapun karena gamma zero square itu 1 ya. Nah, kemudian kita ingat bahwa US dagger gamma zero itu adalah US bar. Sehingga makanya ini ada US bar gamma zero. Karena ini menjadi US bar. Kenapa jadi US bar? Karena nanti kita bisa, yang ini nanti juga sama ya, caranya juga gitu, dikali gamma zero square. Kemudian kita menggunakan outer product formula, US bar kalau di sum, nanti hasilnya something, saya lupa, 4128, 4129. Oh ini ya, menggunakan ini dan ini. Jadi US bar. Jadi kenapa kok tadi dibuat US bar? Biar bisa pakai identitas ini. Kalau di sum untuk semua spin, di sini spinnya karena dia bisa spin up, spin down. Yang di sini juga. Dia akan jadi argumen dari U-nya ini slash ditambah M. Sehingga jadilah ini. Jadi sum-nya ini kita impose. Ini karena sum dan integral itu linear ya. Jadi sum-nya bisa masuk ke integral. Jadi sum-nya ini bisa masuk ke sini dan ke sini. Sehingga kalau masuk nanti ya sama seperti tadi US bar di sum untuk semua S itu sama dengan ini. Kemudian VS bar di sum nanti sama dengan ini. Kemudian tinggal dibuka ini P slash itu adalah P slash itu sama dengan P mu gamma mu ya. Kemudian P mu gamma mu-nya kita buka sehingga dia jadi seperti ini. Ini juga sama. Where in the second term we have exchange P2 minus P under integration sign. Ya, jadi ini sama. Ini tinggal dibuka. Nah, ini kemudian untuk yang second term ini kita ganti P menuju kita ganti P menjadi minus P ya. Kenapa kita bisa mengganti seperti itu? P menjadi minus P. P
vektor menjadi minus P vektor. Karena harusnya dia adalah oh ya, dia dummy index ya. Di sini integral P itu P-nya di sini dummy index. Jadi harusnya P kalau diganti minus P itu enggak berubah. Dan juga integralnya jadi coba kita P ganti minus P atau integral substitusi sebenarnya. P-nya kita ganti dengan minus P. Jadi D3P kita ganti minus P nanti jadinya minus D3P. Atau bisa kita anggap D3P itu DP1, DP2, DP3. Kalau kita ganti minus DP3, kalau kita ganti minus nanti jadi minus DP1, minus DP2, minus DP3. Tapi integralnya juga ngeflip, karena integralnya ini dari 0 sampai infinite semua. Kalau P kita ganti minus P, integration limitnya jadi ngeflip ya, jadi minus infinite sampai infinite, minus infinite sampai infinite, minus infinite sampai infinite. Nah, tapi untuk tiap minus ini itu ngeflip lagi, maksudnya mengembalikan integralnya itu menjadi dari salah, kok dari 0 sampai infinite. Salah. Ini awalnya dia minus infinite menuju infinite ya. Tapi karena argumennya kita ubah menjadi minus P, maka dia jadi infinite ke minus infinite. Jadi infinite ke minus infinite karena kita ubah jadi infinite ke minus infinite. Kemudian minus di sini akan ngeflip lagi integral limitnya itu menjadi minus infinite ke infinite lagi. Minus infinite ke infinite lagi. dp1, dp2, dp3. Ya, kita ingat ya, integral AB fx itu dx itu sama dengan minus integral BA fx dx. Jadi minus di sini bisa ngeflip integral limitnya. Jadi di sini kita lihat bahwa ininya tidak berubah nanti karena substitusi P menjadi minus P. Ini kemarin kita juga udah bahas bahwa EP itu nggak akan berubah kalau P-nya itu kita ganti menjadi minus P. Yang akan berubah itu ini P-nya ini nanti akan jadi minus P, sehingga ini jadi plus. Dan dia bisa keluar. Juga yang akan berubah adalah ketika kita nge-expand P slash, nanti di sini ini kan sebenarnya plus ya awalnya. Cuman karena kita ganti minus P, maka jadinya minus. Ya, intinya kita substitusi ininya, apa namanya, P menjadi minus P. Now, using P0 equal EP, we have Nah, kemudian ini coret dengan ini coret dengan ini ya. Berarti sisanya adalah 2P0 gamma 0 square. Gamma 0 square itu 1, jadi ini coret dengan ini coret dengan ini. Sehingga jadinya 2P0. 2P0 per 2EP. Nah, P0 itu kan EP. Sehingga ini P0-nya bisa kita coret, 2-nya juga bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah integral D3P 2Pi pangkat 3 ini E plus IP X minus Y. Nah, dan kita tahu kalau ini adalah definisi dari delta Dirac X minus Y. Delta 3 X minus Y. As promised.
Notice that it's little tricky in the middle there, making sure that the pi, I term cancel. Nah ya, agak tricky di sini ya, dari sini ke sini, karena kita impose ini, p ke minus p. This was the reason we needed the minus sign in the C and C taker. Oh ya, ya itu karena itu kita perlu ini, commutator term in 5.5. Sebentar, ini harusnya minus nggak sih? Di sini. C deker minus 2P pangkat 3. Oh, ya, ini dibalik. Ini kan C deker. Ini C deker C. Jadi kalau C deker C berarti ininya plus ya. Ini karena kita tuker dan dia anti komut, maka ini jadi plus. Dan keluarnya C deker C ya, bukan C deker. Ya, karena ini kan komutator psi dan psi deker. Jadi yang awal itu psi, yang di depan itu psi. Dan psi itu mengandungnya C deker, sehingga ini dia komutator C deker dengan C. Dan komutator C deker dengan C itu plus. Tadi saya salah, tadi saya nulisnya minus ya. Oke, kita lanjut masuk ke Hamiltonian. To proceed, let's construct the Hamiltonian for the theory. Using the momentum pi equal I psi deker, we have pakai transformasi Lisandre ya. Jadi H itu sama dengan pi psi dot minus L. Jadi PQ dot minus L sama dengan nanti hasilnya ini. Psi deker minus I gamma I partial I plus M psi, which means that H equal integral D3H agrees with the energy computed using Noether theorem 4.92. Kita lihat 4.92 ya. Jadi energi ini harusnya sama dengan Hamiltonian. Energi yang dihitung menggunakan Noether theorem harusnya sama dengan Hamiltonian ya. Dan ternyata emang sama, maksudnya menghasilkan sama. We now wish to turn the Hamiltonian into operator. Let's first look at ini persamaan ini kita atau Hamiltonian ini mau kita ubah menjadi operator. Yang harus kita lakukan adalah ya tinggal substitusi ini aja sih, psi deker psi bar dan psi ini kita expand ke annihilation dan creation operator seperti yang scalar field. Sehingga ini suku ini ya psi-nya tinggal kita tadi ya expand ya, dan psi-nya karena ini cuma satu maka ya ekspansi kita dp ini kali ini, kemudian b dikali ini, US dikali ini, kemudian C deker tadi kan psi itu b plus C deker ya, C deker C deker dikali sebentar
Ini pi i-nya dari pi-nya dari mana? Dari ini ya, partial i. Jadi awalnya ini sebenarnya bukan pi tapi partial i. Ini awalnya sebenarnya ini adalah minus i gamma i partial i. Nah, partial i-nya ini kena ke EIPX. Jadi ya dia menurunkan IP ya. Jadi ini menjadi minus i gamma i pi. I dikali minus i jadinya plus harusnya. Kenapa itu minus? Kalau yang sini ini awalnya minus i gamma i pi. Oh bukan, gamma i partial i. Kalau kena e minus i p dot x, nanti ini akan menghasilkan suku minus i pi. Ini minus i gamma i. Minus i kali minus i harusnya minus. Atau saya ada yang salah. Oh ini. There is a small subtlety with the minus signs in deriving this equation that arises from the use of Minkowski metric to contracting the indices, so that p dot x itu sama dengan sum dari xi pi sama dengan sum minus xi pi ya. Oh ya 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 ya. Ya, jadi karena kita pakai Minkowski metric, maka yang bagian space itu kalau di dot itu hasilnya minus. Sehingga sebenarnya ini itu adalah minus i, ini pi xi, sedangkan yang ini itu adalah plus i pi xi. Sehingga nanti kalau diturunkan, ini jadinya plus, yang ini jadinya minus. Ternyata dijelaskan. Alhamdulillah sama David Tong. Thank you David Tong. Tapi intinya ya tinggal diturunkan aja eksponensialnya itu, nanti parsialnya bisa jadi P. Now we use the defining equation for the spinor USP and VSP. Oh ya, ini sebenarnya ada sigma S-nya ya, dari 1 sampai 2, tapi dia bilang karena males ya, maka enggak. We use the defining equation of spinor US and PS given by 4.105 and 4.111 to replace. Kita lihat bagaimana 4.105. Oh ini ya. Jadi gamma mu p mu minus m u p itu sama dengan 0. Dan juga 4.111. Gamma mu p mu plus m vp sama dengan 0. Nah, karena p slash plus m USP itu sama dengan 0,
Maka kalau kita expand si ini, dia akan menjadi bentar. Oh, minus ya. Ini minus. Yang kalau yang U itu gamma P slash minus M. Kalau yang V P slash plus M. Oke. P slash minus M U SP itu berarti kalau kita expand si P slash-nya dia jadi P0 gamma 0 minus plus PI gamma I minus M U. Kemudian tinggal kita tukar ya, dan ini sama dengan 0. Ya, kita kali minus, berarti di sini minus, di sini minus, di sini plus. Kemudian ini pindah ke sana. Sehingga jadinya ini. Yang ini juga sama, cuman equation of motion-nya P slash plus M. Bukan equation of motion ya, defining equation-nya. V sama dengan 0. Ya, caranya sama. Intinya kita dapat ini, kemudian harusnya kita substitusikan ini ke sini ya. Ini jadi gamma 0 P0 US. Kalau yang ini nanti jadi ini. Minus gamma 0 P0 VS. So, we can write gamma 0-nya bisa keluar nanti dari sini. Gamma 0-nya keluar. Kemudian saya tuliskan aja ini jadi gamma 0 P0 U yang enggak usah US-nya tetap. Yang ini jadi minus gamma 0 P0. Nah, ini minusnya ini akan membuat ini jadi minus. Kemudian gamma 0-nya kita pull out keluar. Jadinya gamma 0 yang ini. Kemudian P0-nya juga bisa kita pull out keluar. Di sini berarti ada P0 dan kita ingat P0 itu adalah EP. Jadi ini di sini ada EP. EP per akar EP jadinya akar EP di atas ya. Makanya ini ada akar EP gamma 0 dari ini dan ini. Kemudian minus yang dari ini akan membuat di sini minus. Oke. Jadi kita punya 5.10. We now use this to write the operator Hamiltonian. Nah, sekarang karena kita tahu ini, dan Hamiltoniannya masih ada ini ya, psi bar ya, tadi. Tinggal kita substitusikan saja tadi. Ya, psi bar ini tergantung. Psi barnya pakai Q apa P ya. Jadi ini tinggal kita substitusikan persamaan 5.10. Tapi ingat di sini psi barnya, psi daggernya ini juga akan kita ekspansi juga, sehingga kalau di sini dummy index untuk integralnya udah P, maka yang di sini dummy index untuk ekspansinya nggak boleh P juga, bisa Q, dan ya biasanya choice-nya Q sih. Bentar kita lihat mana yang P, mana yang Q. Oh, urut ya. Jadi ini bisa kita lihat BSP, USP ini tetap berarti untuk yang ini dummy indeksnya tetap P ya. Integralnya tetap P. Tinggal disubstitusikan aja. Ini D3X tetap jadi D3X.
ini langsung aja gamma 0 ini, berarti ini ada gamma 0 di sini. Kalau di situ ada gamma 0, maka semua ini dikali gamma 0. Berarti ini gamma 0 square. Kita ingat gamma 0 square itu 1. Maka ya gamma 0-nya hilang. Sehingga ini semua itu adalah ini. Dengan gamma 0-nya hilang. Dan itu berkontribusi ke sini dan D3P 2pi pangkat 3. Kemudian psi Dagger itu berkontribusi di D3P 2pi pangkat 3 juga, sehingga 2pi-nya pangkat 6. Oh ya, ini EP per 2, ini EP per 2. Kita ingat tadi psi Dagger itu adalah seper akar 2 EP, sehingga di sini 2 EQ ya, sehingga di sini ada 4 EQ. Dan ini dari psi Dagger. Ya, tinggal gitu, Mbak. Maksudnya tinggal di integralnya kita impose aja. Ini jadinya ada 4 suku. PQ ini dikali ini. Bentar, di sini ada delta Dirac berarti. Oh ya, ini ya. Ini dan ini. Nah, ini langsung delta Diracnya diimpus. Ini berarti jadi I X dot Q minus P. Ya, intinya pokoknya delta Diracnya di suku ini nanti menghasilkan delta Dirac, suku itu dan 2pi pangkat 3. Dan integral ini ya, kita pakai integral D3X per 2pi pangkat 3 EI X P dot Q atau Q dot P sama aja karena delta Dirac itu simetrik. Delta 3 itu sama dengan delta 3 P minus Q. Kemudian ya jadi integral D3X 2pi pangkat 3-nya dan ini itu jadi delta Dirac. Jadi delta. Jadi ada 4 suku, ini dikali ini delta, ini dikali ini delta, ini dikali ini delta, ini dikali ini delta. Nah, delta P minus Q, enggak semuanya P minus Q sih, ada yang kalau ini dan ini nanti kan hasilnya EI X P plus Q. Ya, berarti nanti jadinya delta 3 P plus Q. Nah, kalau delta 3 P plus Q nanti kalau kita impose integral di 3Q itu akan membuat Q berubah menjadi minus P. Kalau ini P minus Q, dia Q langsung diubah jadi P ya. Tapi kalau ini P plus Q, maka kalau kita integralkan terhadap D3Q, maka dia jadi minus P. Kita hitung yang P berubah menjadi Q langsung, yaitu yang eksponensialnya pangkatnya plus minus. Jadi ini dan ini langsung saja Q-nya jadi P. Ini Q-nya jadi P. Kemudian yang ini dan ini jadi minus. Yang ini. CR, CS, VQ, Q-nya jadi P. Ya, dan VSP ini. Kemudian suku yang cross, suku yang sama-sama ini minus dan minus, berarti Q-nya jadi minus P, makanya ini jadi ini. Atau P-nya jadi minus Q, ya sama aja lah. Tapi nanti di-relabel. Jadi, ya saya lebih suka Q-nya jadi minus P sih. Yang di sini jadi minus P, tapi kayaknya sama aja nanti hasilnya.
where in the last two term we relabeled P2 minus P ya kan. Jadi ini kalau menurut yang perhitungan saya itu berarti nanti ini jadi minus P, yang ini P, minus PP, ini minus PP. Tapi seperti dia bilang, dia direlabel P ke minus P, makanya ditukar. Yang ini juga sama, itu term itu dari ini dikali ini. Kalau menurut konvensi saya berarti tadi ini jadi P, nggak salah, Q-nya jadi minus P, ini jadi minus P, ini minus PP, ini minus PP. Tapi kemudian kita relabel P menjadi minus P. Jadi ya kayak integralnya seperti tadi, ini integralnya nggak akan berubah nanti kalau kita relabel P menjadi minus P. Tapi argumen semua ini nanti akan yang awalnya seperti yang saya tadi jelaskan, dia minus PP minus P itu kalau kita ubah jadi P ke minus P nanti jadi seperti ini, persis seperti ini. Ya nanti kalau mau lebih jelas bisa dicoba sendiri ya, dan memang harusnya dicoba sendiri. Okay, we now use our inner product formula 4.122, 4.124, 4.127. Oh ya, di sini ada implicitly sigma RS ya, karena tadi sigma spinnya nggak ditulis karena males. Ini ada sigma RS. Jadi dan bentar, kita lihat 4122, 4124, 4127. 4122 ini URUS itu delta P0 RS, delta P02, 122, 124. Kita tulis aja lah. Kan screen-nya nanti enggak apa. UR dagger P, USP sama dengan 2P0 delta RS. Dan 124. V R dagger P ISP sama dengan 2P0 R delta RS V bar R, ini V bar sendiri, V bar R P yakin P sama dengan minus 2M delta RS, dan juga 127, 127, 0. Oh ya, yang intinya yang cross ini P minus P0. Okay, let's use this to this. Jadi seperti yang tadi bilang, yang cross kayak gini harusnya 0. Oh, ini UV ya. Coba kita lihat apakah UV atau bukan. UV ya. Jadi dia 0. Jadi yang suku 2 terakhir jadi 0. Ternyata dituliskan. Jadi saya tulis. Jadi ini 0 karena ini. Kemudian URUS jadi 2P0RS. Oh ya, tadi yang kalau P-nya kita ganti Q atau P kita ganti minus Q ini selalu sama atau ya dia bisa coret. Sisanya akar 1/2 makanya jadi akar 1/4 jadinya setengah ya. URUS tadi jadi 2P0 delta RS. Kalau integralnya kita impus, maka R-nya, bukan integralnya. Kalau sigmanya kita impus, maka R-nya ganti S.
Di sini juga sama, R-nya ganti S, dikali 2, 2-nya coret, berarti sisanya di sini ada EP atau P0. Sehingga jadi ini. Oh, sangat kompleks sekali. Sebentar. Ya benar ya, 2-nya hilang, jadi P0, ininya hilang, ininya hilang. Oh, bagus. B dagger B minus C dagger C. Dan ya, jadinya ini. Kemudian kalau kita tukar si ini, C dan C dagger, nanti muncul ini, 2 P3 delta 30 dari commutation relation antara C dan C dagger. Ya, dan ini akan easily dealt with by normal ordering. Jadi kalau normal ordering pasti nanti nggak akan muncul itu. The P-Dagger P term is familiar and we can check that P-Dagger create positive energy states as expected. Jadi komutator H dan P-Dagger ya nanti bisa dicek sendiri dengan menggunakan ini. Nanti kalau di komutator dengan B nanti yang ini pasti 0, sisanya yang ini. Ya bisa dicek sendirilah. Itu nanti hasilnya ini. The minus sign in front of C dagger C should make us nervous. If we think of C dagger as a creation operator, then there is no problem. Since using commutation relation 5.5, we still find that C dagger creates positive energy states. However, as we note after 5.5, the states have negative norm. Ya, seperti yang kita bilang tadi, dia punya negative norm. To have sensible Hilbert space, we need to interpret C as creation operator. But then the Hamilton is not bounded below. Nah, ini awal mula diraksi ya. Jadi ada dua masalah. Kalau misalkan kita interpretasi C-nya itu sebagai creation, itu kita akan overcome the tachyon, tapi kita dapat energi kita itu enggak bounded below. Nah, tapi kalau C-nya ini kita interpretasi sebagai annihilation, ada tachyon. Jadi bermasalah ini. This is a disaster. Taken seriously, it would tell us that we could tumble to states of lower and lower energy by continually producing C particle. As in English would say, it's all gone a bit petitong. I don't know what is the English idiom. Ya, tapi intinya kalau dia nggak bounded below, karena ya kita selalu bisa mendapatkan energi yang lower dan lower terus dengan producing C particle. Since the above correlation was a little tricky, you might think that it's possible to rescue the theory to get minus sign to work outright. You can play around with the different thing, but you'll always find the minus sign cropping up somewhere. And in fact, it's telling us something important that we missed. Ya. Jadi ada sebuah prosedur lain yang harus kita lakukan. The key piece of physics that we miss is that the spin half particle are fermions, meaning that they obey Fermi-Dirac statistic with the quantum state picking up a minus sign upon the interchange of any two particles. This fact is embedded into the structure of relativistic quantum theory. The spin statistic theorem say that the integer spin field must be quantized as boson, while half integer spin field must be quantized as fermions. Jadi teori spin statistik itu kalau yang integer spin must be quantized as boson dan half spin must be quantized as fermion. Any attempt to do otherwise will lead to inconsistency such as the unbounded Hamilton we saw in 5.12. So how do we go about quantizing the field as fermion? Recall that when we quantize the scalar field, the resulting particles obey bosonic statistic because the creation and annihilation product satisfy the commutation relation. Ini
dagger zero, sehingga nanti kita bisa menginterpretasi dagger sebagai creation. Kalau kena vakum nanti dia nge-create dua partikel, karena di sini ada dua creation, ya bisa diinterpretasikan dua partikel dengan momentum P dan Q. Dan kalau kita interchange, karena dia boson, maka tidak mengubah apapun. To have state obeying fermionic statistic, we need anti-commutation relation AB equal AB plus BA rather than the commutator. We will ask the spinor field satisfy. Nah, sekarang ini ya, karena psi itu spinor, maka harusnya kita nggak pakai komutator. Kalau kita pakai komutator, maka akan ada disaster seperti tadi, antara tachyon atau unbounded Hamiltonian. Jadi unbounded karena ya harusnya bounded below ya. Tapi karena tadi dia nggak bounded below. Kalau biasanya sih bounded below. Tapi intinya karena psi ini adalah spinor field, dan spinor itu ketika dikuantisasi jadi fermion, maka harusnya kita nggak pakai commutation, tapi kita pakai anti-commutation. Jadi seharusnya kita mengimpose ini anti-commutation dari psi dan psi itu, atau psi dagger itu zero, dan anti-commutation dari psi dan psi dagger itu adalah delta Dirac. We still have the expansion 5.4 of psi and psi dagger in term B dagger, C and C dagger. Ya, kita tetap pakai psi itu B plus C dagger, psi dagger itu B dagger plus C. But now the same proof let us to ini ya. Jadi nanti kalau kita mau ini, maka kalau kita mau ini dan psi dagger kita expand V transform seperti tadi, maka kita harus membutuhkan ini. Nanti komutator dari B dagger itu kayak gini, nanti komutator dari C dan C dagger itu kayak gitu. Sama-sama plus ya. Dan with all the anti-commutator vanishing. The calculation of Hamiltonian proceed as below, but we get di sini plus instead of minus. Nah, sehingga the anti-commutator have saved us from the indignity of an unbounded Hamiltonian. Note that when the normal ordering of Hamiltonian, we now throw away the negative contribution minus 2 pi 3. In principle, this could partially cancel the positive contribution from bosonic field. In principle, this could partially cancel the positive contribution from bosonic cosmological constant problem anyway. Ya, maksudnya apa namanya yang bagian ininya ya, karena ini nanti berkontribusi ke energi vakum. Dan apa namanya cosmological constant itu sangat kecil, dan kalau misalkan kita mau hitung dengan menggunakan vakum dari energi vakum dari QFT itu hasilnya besar. Jadi harus ke cancel dengan suatu kontribusi sesuatu gitu. Nah, ya dia membahas itulah intinya. Oke. Fermi-Dirac statistic. Just as in the bosonic case, we define vacuum to satisfy. Ya, sekarang interpretasinya kembali ya. Maksudnya kembali seperti tadi yang awal saya bilang, itu B dan C ini sama-sama anihilasi. B ini anihilasi untuk partikel, dan C ini anihilasi untuk anti-partikel atau anti-fermion kalau di sini. Dan dia harus satisfy ini. Kalau kena zero, dia zero. Atau PNC apply anti-commutation relation, the Hamiltonian 5.17 has nice commutation relations with them. You can check. Ya nanti bisa dicek ini ya. Intinya kalau dia kena anihilasi maka minus, anihilasi minus, kreasi plus, kreasi plus. This means that we can construct the tower of energy eigenstate by acting on the vacuum by, ya kita bisa mendapatkan
energi dari eksitasinya dengan mengacting vakum dengan ini ya, B-Dagger dan C-Dagger. To create particles and anti-particles. Just as in the Boxonic case. For example, we have one particle state. Jadi ini P, kenapa ada dua ini? Karena di Dirac atau fermionic ini ada spinnya ya. Jadi nggak cuman P-nya berapa, tapi spinnya juga bisa plus, bisa minus, atau bisa up, bisa down. Maka di sini ada indeks R-nya. Jadi kalau BRP ini kena vakum, maka dia akan membuat partikel P dengan spin R. Dan spin R-nya ini ya tergantung, maksudnya spin up atau spin down. Tentu partikel now satisfy ini. Nah, bagusnya ini kalau kita vakum kena ini, kena P2P1R, dan dia kalau kita balik, kalau kita apa namanya, anti komutasinya kita, anti commutation rule-nya dari ini kita impus, kan anti commutation rule-nya tadi B dagger itu 0 ya. Jadinya B dagger sama dengan minus B dagger. Dengan indeksnya nanti dicocokkan sendiri. Jadi kalau kita tukar si ini, kita tukar, maka hasilnya nanti minus ininya ditukar. Dan confirming that the particle do indeed obey Fermi-Dirac statistic. Ya, dan apa namanya? Dan benar-benar obey Fermi-Dirac statistic ya. Kalau kita tukar ininya, muncul minus di sini karena nanti komutatornya. In particular, we have the Pauli exclusion principle. Jadi kalau ininya sama, dia apa namanya, argumennya ini sama, maka dia 0. Karena X sama dengan minus X kan berarti X-nya 0 ya. Kalau X-nya benar-benar sama. Tapi kalau ini kan dia indeksnya beda. Finally, we wanted to be sure about the spin of the particle. We could act with the angular momentum operator 4.96. Jadi kita punya angular momentum operator untuk Dirac. Ini. Oh, ini angular momentum ya. Angular momentum itu dapat dari Lorentz transformation juga ya. Jadi kalau itu dikenakan ke kalau itu dikenakan ke ini, stationary particle ini, does indeed carry intrinsic angular momentum setengah. Jadi kalau dia stationary kan ngekill yang bagian angular momentumnya. Maksudnya kita mau mencari intrinsic angular momentumnya sehingga kita P-nya ini kita set sebagai 0. Ya nanti bisa di proof. Mungkin di problem sheet di proof, tapi nanti kita lihat. Dirac goal interpretation. In this attempt, the success seems to have been on the side of Dirac rather than logic. Pauli on Dirac. Let's pause our discussion to make small historical detour. Dirac originally viewed his equation as a relativist version of the Schrödinger equation, with psi interpreted as the wave function for a single particle with spin. To reinforce this interpretation, he wrote I partial slash minus m psi equals 0 s. Ya, jadi intinya ada ini. Ini old notation ya. Karena dia mau mendapatkan ini relativistic version dari Schrödinger equation, where alpha itu sama dengan ini minus gamma 0 gamma dan beta ini gamma 0. Then the operator H is interpreted as the one particle Hamiltonian. This is very different viewpoint from the one we now have, where psi is a classical field that should be quantized. In Dirac view, the Hamiltonian of the system H is defined both, while for us Hamiltonian is the field operator this. Let's see where Dirac's viewpoint is. With the interpretation psi as a single particle wave function, the plane wave solution
to the Dirac equation are thought as energy eigenstate with. Jadi solusinya adalah energy eigenstate. Kalau kita menginterpret psi itu as a single particle wave function. Jadi kalau psi-nya ini nanti kalau kita masukkan ke Dirac equation tadi hasilnya ini. Which look like positive and negative energy solution. The spectrum is once again unbounded below. There are state VB with arbitrary low energy minus EB. At first glance, this is distressed, just like the unbounded field theory Hamiltonian yang tadi kita bahas. Dirac postulate an ingenious solution to this problem. Since the electron and fermion effect is put by hand to Dirac theory, they obey the Pauli exclusion principle. So we could simply stipulate that in the true vacuum of the universe, all the negative energy states are filled. Ya, ini interpretasi dari Dirac sendiri ya. Only the energy positive states are accessible. These fields negative energy states are referred to as the Dirac-C ya. Sama seperti yang saya tadi singgung. Although you might worry about the infinite negative charge of the vacuum, Dirac agreed that only charge difference will be observable. Ya, sama kayak trik yang kita bahas dulu awal-awal, the normal ordinary precision we use for the field operator, yang apa namanya, yang ada infinity di energy operator itu ya. Having avoided disaster by floating on an infinite sea comprised of occupied negative energy state, Dirac realized that his theory made a shocking prediction. Suppose that a negative state energy is excited to positive energy state, leaving behind a hole. Ya, jadi kalau ada excited maka ada hole nanti di Dirac-nya yang di bawah. The hole will have all the properties of the electron, except it will carry positive charge. Ya, ini interpretasi sama kayak interpretasi hole di condensed matter ya, atau solid state. After flirting with the idea that it might be a proton, Dirac finally concluded that hole is a new particle, the positron. Moreover, when a positron comes across an electron, the two can annihilate. Dirac had predicted antimatter, one of the greatest achievements of theoretical physics. It took only a couple years before the positron was discovered experimentally in 1932. Although Dirac's physical insight led him to the right answer, we now understand that interpretation of Dirac's spin a single particle wave function is not really correct. For example, Dirac's argument for antiparticle is crucially on the particles being fermion. While, as we have seen already in this course, antiparticle exists for both fermion and boson. Oh ya. Jadi kalau menurut interpretasi dari Dirac yang itu, di boson itu nggak ada kayak Dirac-C itu, karena Dirac-C itu khusus untuk fermion. Tapi kita lihat bahwa di nature itu antiparticle itu nggak hanya untuk fermion ya, untuk boson juga ada antiparticle. What we really learn from Dirac analysis is that there is no consistent way to interpret the Dirac equation as described a single particle. Jadi nggak ada konsisten, cara yang konsisten, atau yang nggak ada cara yang konsisten untuk menginterpretasi Dirac equation itu untuk single particle only. It is considered to be thought as a classical field which has only positive energy solution because Hamiltonian 4.92 is positive definite. Quantization of this field then give rise both to particle and antiparticle excitation. Jadi interpretasi modern ya barangkali selanjutnya nanti interpretasinya bisa berubah. Jadi interpretasi modern sekarang yang dipahami oleh fisikawan itu Dirac equation, psi di Dirac equation itu diinterpretasikan sebagai classical field, dan sudah kita bahas bahwa Hamiltonian ya, atau energinya dari classical field psi-nya itu contain only energy solution, dan baru ketika dikuantisasi maka dan diinterpretasi dengan cara seperti tadi, pakai spin statistik, pakai antikomutator, dia rise to particle and anti-particle excitation. This from Julian Squinger. Until now, everyone thought that Dirac equation referred directly to physical particles. Now, in field theory, we recognize that the equation refers to a sub-level. Experimentally, we are considering particles, yet the old equation describes fields. When you begin with field equation, you operate on a level when the particles are not from there.
are not there from the start. It is when you solve the field equation that you see the emergence of particles. Ya. Intinya partikel di sini emergence atau derived konsep dari fieldnya seperti yang sudah kita bahas di awal-awal. Oke, kita masuk ke propagator. Let's now move to Heisenberg picture. We define the spinor psi xt. Ya, di Heisenberg picture sekarang fieldnya itu bergantung dengan waktu ya. At every point in space-time such that they satisfy the operator equation. Ini 5.24. We solve this by the expansion. Nah, sekarang expansion kita bedanya ininya tetap sama, bedanya yang di sini doang. EIP.x-nya ini 4 dimension sekarang. Instead of 3 dimension seperti tadi. Ini 4 dimension, 4 dimension, 4 dimension, 4 dimension. Let's now look at the anti-commutators of this field. We define the fermionic propagator to be fermionic propagatornya kita definisikan seperti ini ya. I S alpha beta itu sama dengan psi alpha psi bar beta. In what follows, we will often drop the indices and simply write I S x minus y equal psi x, comma s psi bar y. But you should remember that S x minus y is a 4.4 matrix. Inserting the expansion 5.25, we have jadi ini ya, ini ini kita mau hitung ini fermionic propagatornya. Berarti kalau kita ekspansi psi dan psi barnya seperti ini, maka yang akan terjadi adalah integralnya nanti kalau kita kalikan dump indeksnya harus beda. Dan juga ininya juga harus beda, spin indeksnya juga harus beda, RS. Kemudian sisanya adalah kita menghitung antikomutator dari B dan B Dagger dan juga C Dagger dan juga C. Antikomutator yang survive hanya ini ya nanti. Ini jadi ini US, berarti yang ini URQ. Ini jadi minus I PX ditambah IQY. IQY, jadinya yang ini. Yang ini juga sama, ini P, nanti yang di sini ganti QY. Ya, seperti itu. Terus kita masukkan antikomutator dari B dan B Dagger, dan juga C Dagger dan C. B dan B Dagger antikomutatornya jadi delta RS, delta 3, P minus Q. C Dagger C antikomutatornya. Nah, karena antikomutator itu simetrik ya. Jadi antikomutator dari C Dagger C dan C Dagger itu sama-sama plus. Iya enggak? Iya. Sehingga ini jadi delta RS, delta 3, P minus Q. Wait. Delta 3 atau delta 4 ya? Harusnya delta 4 sih.
Oh, delta 3 ding, soalnya ini komutator dari apa namanya? Annihilation and creation operator. Jadi ini jadi delta RS, delta 3 P minus Q. Ini jadi delta RS, delta 3 P minus Q. Nah, kemudian integral D3Q-nya kita impose seperti itu. Ada 2 pi pangkat 3-nya nggak di komutator? Ada sepertinya. Oh ya, ada ini ya, ada 2 pi pangkat 3-nya. Ada 2 pi pangkat 3-nya. Nanti 2 pi pangkat 3-nya dicoret dengan yang ini, makanya sisa 3 di sini. Dan D3Q-nya kita integralkan. Delta RS-nya kita sumasikan. Sehingga R-nya hilang. Di sini delta RS-nya hilang. R-nya diganti S. R-nya diganti S. Kemudian delta Diracnya kita hilangkan. Q-nya diganti P. Q-nya diganti P. Ini Q-nya diganti P juga. Bentar. Sebelum ke situ, ininya saya ganti P. Maka ini jadi 2 EP kuat, 2 EP ya. Seper 2 EP. Jadi ini. Terus yang lainnya jadi ini dan ini. Kemudian eksponensialnya nih. Apa nggak jadi 2 ya? Sepertinya kan kita P-nya itu jadi Q ya. Q-nya jadi P. Q-nya jadi P. Dan dia cuman bagian wait. How the exponential become this? Oh iya, enggak jadi 2. P-nya bisa keluar. Jadi itu I P dot X minus jadi P dot Y. Jadi kalau Q jadi P itu energinya, energi Q itu otomatis jadi energi P ya. Jadi kalau Q jadi P ini otomatis membuat for vector Q itu jadi for vector P. Kalau masanya sama. Tapi ya masanya sama di sini, fermionnya sama. Jadi intinya P di sini Q di sini jadi P, ini jadi P, sehingga semuanya jadi ini. P-nya bisa keluar, jadi minus IP X minus Y, yang di sini jadi plus IP X minus Y. Oke. Everyone happy? Now we impose the sigma S di sini pakai tadi. Sigma SU bar. Nah, di sini cyber ya. Kalau cyber berarti di sini ada gamma zero-nya. Gamma zero-nya nanti masuk ke sini dan ke sini, dan US dagger gamma zero jadi US bar. Jadi kalau ini bar, maka yang ini jadi bar, yang ini jadi bar. Bedanya itu aja. Kemudian kalau kita impose
Sigmanya sama kayak tadi, sigma US bar itu adalah ini, P slash plus M. Kalau sigma VS bar ini P slash minus M. Nggak salah namanya completion relation, tapi ya intinya tinggal kita gunakan itu. Kemudian once we read final line, we have used the outer product formula yang tadi yang saya bilang tadi. And we can then write this as that in terms of the propagator of the real scalar field, which we recall can be written as 2.90. Ya, kita ingat bahwa propagator dari real scalar field adalah ini. Kita ingat-ingat. Kemudian kita lihat di sini. Y minus X. Oh ya. Y minus X. Coba kita buktikan deh. Dia akan sama dengan I partial slash X plus M dx minus Y minus dy minus X. Di mana dx minus Y-nya itu sama dengan dx minus Y-nya itu sama dengan integral d3p per 2pi pangkat 3 seper 2 EP. E minus IP dot x minus Y. Coba masukkan di sini. Apakah dia akan sama dengan itu? Di partial X ini maksudnya apa ya? Oh, partial with respect to 4 vector X ya maksudnya ya. Partial with respect to 4 vector X sehingga dia menurunkan kalau kita kenakan ke sini maka dia hasilnya adalah I minus IP slash plus M pangkat minus I P X minus Y I kali minus I plus ya. Oke, kita derive yang ini. Kemudian kalau ini kena ini D minus Y D Y minus X dy minus X berarti ini kita tukar sehingga nanti jadinya EIP minus EIP Y minus X ya. Atau kalau kita balik jadinya EIP X minus Y. Jadinya yang ini eksponensialnya udah sama. Kemudian kalau kita turunkan kalau kita kalikan dengan partial X plus M maka dia akan menurunkan IP, suku IP dan ini minus ya. Ini minus di sini suku IP-nya turun berarti IP slash plus M dengan eksponensial yang plus seperti itu tadi. I dikali I jadinya minus ya. Jadinya ini minus P slash plus M eksponensial plus. Nah, tapi ini minus sehingga ini semua dikali minus sehingga jadinya P slash minus M pangkat plus. Ya, jadinya sama. Oke. I'm convinced. Jadi dia bisa dituliskan sebagai seperti itu. Jadi propagator dari Dirac equation itu bisa dituliskan dengan propagator dari real scalar field dikali dengan ini. I
partial slash x, x di sini adalah berarti dia turnannya itu relatif terhadap for vector x. Some comment for space like separated points x minus y square less than 0. Jadi kalau space like berarti dia x minus y square-nya itu less than 0 ya. We have already seen that dx minus y minus dy minus x itu equal 0. Jadi kalau space like point itu komutatornya 0 ya, atau propagatornya memenuhi itu. In bosonic theory, we made a big deal of this since it ensured that the propagatornya 0 ketika x minus y square itu kurang dari 0 outside the light cone, which we trumpeted as a proof that our theory was causal. However, for fermionic, we now have, nah sekarang kita punya ini, instead of commutator, we have anti-commutator. Jadi ketika outside the light cone, anti-commutator dari spinor field kita itu 0. What happened to our precious causality? Apakah kita melanggar causality? The best that we can say is that all observable are bilinear infermions. For example, Hamiltonian 5.17. They still commute outside the light cone. The theory remains causal as long as fermionic operator are not observable. If you think this is a little weak, remember that no one has ever seen a physical measuring apparatus come back to minus itself when you rotate by 360 degrees. Jadi kita menginterpretasikan ini bahwa ya yang paling baik, the best we can say, yang paling baik yang bisa kita katakan itu our observable are bilinear infermion. For example, Hamilton ini. Jadi semua observable kita atau operator-operator kita itu dia bilinear infermion. Yang saya pahami berarti dia ada kayak isinya dua-dua gitu. Maksudnya Hamilton kita kan isinya Bedecker kayak gini. Ya, dia isinya dua-dua. Nah, apa artinya? Artinya adalah they still commute outside the light cone. The theory remain causal as long as fermionic operator are not observable. Jadi ya kita menganggapnya berarti fermionic operatornya itu nggak observable. Kalau itu berlaku maka teori kita remain causal. Dan kita lihat bahwa nggak ada orang yang pernah mengeksperimenkan atau melihat sesuatu yang dia jadi minus setelah di-rotate sejauh 360 derajat. Kita kan udah lihat bahwa kalau spin half itu kalau di-rotate 2pi dia itu jadi minusnya ya di persamaan ini. Jadi spinor field kalau di-rotate sejauh 2pi itu dia jadi minusnya, dan ya kita belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya. Jadi ya kita menganggapnya bahwa fermionic operator itu nggak observable. At least away from singularity, the propagator satisfy itu sama dengan 0, which follow from the fact that jadi S fermionic operator kita, Dirac propagator kita, kalau kita kenakan ini, itu hasilnya 0. Karena ya S kan mengandung ini ya I partial slash plus M,
ini. Kalau kita kenakan dengan yang bagian minus, berarti dia jadi A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ini, dan kita lihat bahwa scalar, apa namanya, propagator scalar, real scalar field propagator kita itu memenuhi ini ketika di Marshall. Karena kalau di Marshall nanti ini jadi P ya. Kemudian minus P atau P maybe. Kemudian dia 0. Harusnya minus P square. Dan kalau P square-nya sama dengan M square, nanti hasilnya ini 0. Oke. Kita masuk ke Feynman propagator. By a similar calculation to that above, we can determine the vacuum expectation value. Kita bisa mendapatkan vacuum expectation value dari Dirac spinol. Jadi ya Seydecker berarti suku pertama di sini. Suku pertama di sini itu Seydecker ya. Itu adalah ini. Tapi kita specify ini alfabetanya. Dan juga suku yang ini Seydecker itu bisa kita dapatkan dari sini. Karena S ini kan antikomutator dari ini. Antikomutator dari Seydecker berarti kan IS itu sama dengan Seydecker plus Seydecker Psi. Dan suku ini itu reminiscennya itu adalah suku ini. Hasilnya kalau dihitung suku yang ini itu adalah suku yang ini. Jadi ya jadinya ini. Dan itu adalah itu dikali ini ya, dikali 0. Dikali 0 di kanan dan di kiri. Dan ini lagi. Enggak ada. Ya, tapi caranya tinggal digitu aja. Maksudnya tinggal dikali 0 dan 0. Dan sepertinya nanti 00 itu 1. Kalau nggak salah. We now define the Feynman propagator as F, which is again 4.4 matrix as the time order product. Jadi didefinisikan ini ya. Dan itu sama dengan ini ketika T0, X0 kan berarti TX ya. TX-nya lebih dari TY. Dan juga ini ketika TY-nya lebih dari TX. Di sini minus karena notice the minus sign. It is necessary for Lorentz variance. Ya karena kita bekerja di fermion juga ya. Karena fermion kalau ditukarkan jadinya minus. When x minus y square less than 0, there is no invariant way to determine whether x0 itu greater than y0 or y0 greater than x0. In this case, the minus sign is necessary to make two definition agree since ini outside the light cone. We have four momentum integral representation for the Feynman propagator. Ya, seperti itu. Mungkin dari kayak kemarin juga ya, dari intinya kalau integralnya seperti ini, nanti akan otomatis jadi ini ketika x0 lebih dari 0, x0 lebih dari y0, dan jadi ini ketika y0 lebih dari x0. Sepertinya gara-gara apa namanya integral kontur seperti yang di free field dari kemarin. Which satisfy ini sama dengan delta 4x minus y. So that SF is a green function for the Dirac operator.
Ya, jadi SF ini adalah green function for the Dirac operator. Ini memang didefinisikan sebagai Dirac operator. Oh ya, ini itu ya apa namanya kayak Dirac equation ya, reminiscent dari Dirac equation. Cuman di specify ini X. Okay, the mini sign that we see in 5.34 also occurs for any string of operators inside a time ordered product T, while bosonic operators commute inside T. Fermionic operators anti-commute. We have the same behavior for normal ordered product as well with fermionic operator obeying. Jadi normal order dari psi1 psi2 itu sama dengan minus normal order dari psi2 psi1. With the understanding that all fermionic operator anti-commute inside T and ordered ordered product. Weak theorem proceeds just as in the bosonic case. We define the contraction. Jadi ini kontraksi dari psi dan psi dagger itu sama dengan time ordered product dikurangi time ordered product dikurangi normal ordered product. Dan ini sama dengan si Feynman propagator dari Dirac field-nya. Oke. Dari Yukawa teori. Terus for fermion. Ini agak panjang kayaknya. Oke, kita lanjutkan aja. Atau enggak? Bentar. Okay, maybe this is the right time to stop. We will continue for kita sudah punya setup dari apa-apa saja yang harus kita punyai untuk menghitung amplitude, dan nanti kita akan menghitung amplitude di pertemuan besok ya. Sekalian mungkin akan lebih saya derive proof-nya lebih jelas biar waktunya juga lebih lama. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan sisa dari chapter 5 episode. Bye.